أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tentang Nabi Isa sudah dengan Dajjal ya. Kemudian iman terdiri dari ucapan dan perbuatan, bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah iman kita kalau kita berbuat kebaikan, ketaatan. Berkurang iman kita kalau kita berbuat maksiat. Sekarang kita lanjutkan 29 ya. Wa khairu hadhil ummah, dan sebaik-baik umat ini ba'da wafati nabiyha, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa manusia terbaik setelah Nabi wafat? Kalau namanya Abu Bakar. Abu Bakar. Siapa yang menyelisihi ini berarti dia berhadapan dengan Allah dan Rasul. Siapa yang tidak meyakini bahwa Abu Bakar manusia termulia setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia telah menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Dan ini bagian dari akidah, bagian dari manhaj. Bukan masalah sepele, masalah fikih, masalah furu', masalah batalnya tayammum, masalah mandi junub, tidak. Ini masalah akidah. Kenapa? Karena dengan meyakini bahwa Abu Bakar itu manusia terbaik, termulia, tentu kita akan mencontoh beliau, mengikuti beliau, bermanhaj seperti manhaj beliau, berakidah seperti akidah beliau. Maka salah satu tafsiran ihdinas siratal mustaqim, as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, waktu itu pernah kita singgung sedikit, yaitu apa yang ibu masih ingat? Siratal mustaqim itu apa? Satu, Al-Quran. Siratal mustaqim itu Al-Quran. Siratal mustaqim itu beda dengan sirat, bu ya. Nah, beda. Sirat yang ada di atas jahanam, yang membentang menghubungkan ada antara padang mahsyar dengan surga, itu namanya sirat. Adapun ihdinas siratal mustaqim lain lagi. Siratal mustaqim yang ada dalam surat Al-Fatihah apa? Satu, Al-Quran. Dua, Al-Islam. Islam. Ya, kalau Al-Quran tentu meliputi sunnah juga. Ketika disebut satu saja Al-Quran, maka meliputi Al-Quran dan sunnah. Ketika disebut satu saja as-sunnah, maka meliputi Al-Quran dan sunnah. Kalau disebut dua-duanya Al-Quran dan sunnah, maka Al-Quran beda, sunnah beda. Mari kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Berarti Al-Quran beda, sunnah beda. Al-Quran yang 30 juz itu, sunnah yang ada di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan seterusnya. Dalil tadi ada di Al-Quran apa di As-Sunnah ya? Berarti Al-Quran beda, As-Sunnah beda. Al-Quran yang 30 juz itu, As-Sunnah yang ada di Bukhari, Muslim, Abu Daud dan seterusnya. Tapi kalau disebut satu saja, mari kita berpegang pada sunnah. Berarti Al-Quran dan sunnah. Mari kita kembali kepada Al-Quran, berarti Al-Quran dan sunnah. Berarti siratal mustaqim, tafsiran pertama adalah Al-Quran. Tentu Al-Quran dan sunnah yang dimaksud. Yang kedua, Al-Islam. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus itu apa? Ya Islam itu. Apa bedanya Islam dengan Al-Quran? Yang ada bedanya.
Islam ya Al-Quran, Al-Quran ya Islam. Seluruh ajaran Islam ya ada di Al-Quran. Semua yang ada di dalam Al-Quran itulah Islam. Gitu ya. Jadi Shiratal Mustaqim yang pertama apa tadi? Al-Quran. Yang kedua Islam. Yang ketiga, pernah dengar? Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Ini saking besarnya mengimani bahwa Abu Bakar adalah manusia termulia, kemudian Umar. Kenapa dikatakan Abu Bakar dan Umar, bukan Abu Bakar, Umar, Utsman? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Jawabnya, masih ingat? Kenapa cuma dikatakan Abu Bakar dan Umar? Karena di zaman hidupnya dua manusia ini, ketika dua manusia, berarti tiga ya, ketika tiga manusia, ada tiga manusia, ketika tiga manusia ini masih hidup, maka belum ada fitnah, belum ada aliran sesat, belum ada bid'ah. Ya, syahwat sudah ada, zina ada, minum khamar ada, berjudi ada, membunuh ada, itu kan syahwat. Ini syubhat. Ketika tiga manusia ini masih hidup, maka belum ada syubhat di tengah-tengah kaum muslimin. Ada orang rajin ngaji. Setelah rajin ngaji, akhirnya dia sesat dan masuk neraka. Ada nggak kira-kira sekarang? Banyak. Banyak. Ya, dia mempelajari terjemahan Al-Quran, dia pelajari terjemahan Bukhari, dia habiskan waktu untuk belajar. Setelah itu dia sesat. Adakah? Banyak. Kapan? Sekarang. Yang tidak mungkin ada ketika tiga manusia ini masih hidup. Ketika tiga manusia ini masih hidup, nggak mungkin. Ada orang belajar Islam, akhirnya masuk neraka, nggak mungkin. Ada orang ke masjid, ada orang sholat, dari sholatnya terancam dapat dosa, nggak ada. Kalau sekarang kan ada. Sholat, khusyuk, berjamaah, dan diancam neraka. Kenapa? Karena sholatnya sholat nisfu Sya'ban. Iya kan? Ya kan sholat. Ya, sholat berjamaah nisfu Sya'ban, nangis-nangis. Iya kan? Terancam apa? Terancam neraka. Ada kan? Nah, di zaman tiga manusia ini masih hidup, nggak ada. Sholat kok ujung-ujungnya neraka, puasa kok ujung-ujungnya dosa, nggak ada. Itu kan fitnah namanya. Itu syubhat namanya. Nggak ada ketika tiga manusia ini masih hidup. Siapa tiga manusia ini? Yang pertama Rasulullah SAW. Nggak ada. Ketika Nabi masih hidup, ada orang sholat dan dari sholatnya dia masuk neraka. Ada orang puasa, dari puasanya masuk neraka. Nggak ada. Kalau sekarang ada orang puasa, habis buka dicatat dosa. Ya, kenapa? Puasa hari kelahiran dia misalnya, dia lahir hari Selasa Pahing misalnya kan, atau Rebo Pon atau Jumat Kliwon ya. Dia puasa itu, maka bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Di zaman Nabi nggak ada, gitu ya. Setelah Rasulullah siapa? Siapa lagi kalau bukan Abu Bakar? Maka ketika Abu Bakar masih hidup, nggak ada itu ibadah dan berakhir dengan dosa, ibadah terancam neraka, tidak ada. Yang terakhir, yang satu lagi Umar. Inilah tiga manusia. Maka Umar dikatakan oleh Nabi, diriwayatkan oleh Abu Dzar, Umar adalah qaful fitnah. Umar adalah gemboknya fitnah. Jadi fitnah itu digembok oleh Umar. Selagi Umar masih hidup, fitnah itu tidak muncul, digembok, dikunci rapat, belum muncul lah. Gembok terakhir adalah Umar.
Oleh karena itu aliran sesat pertama yaitu Khawarij muncul setelah Umar terbunuh. Ketika Umar masih hidup nggak ada itu. Bahkan kalau tidak salah pernah saya sampaikan di sini, ada seorang yang punya bibit-bibit Khawarij. Namanya siapa dulu? Sobir. Sod ba ya ghin. Sobir. Sobir ini ngutak-ngatik ayat. Wal adiyati dhabha wal muriyati qadha. Ada surat lain wan nasitati nashta. Ini ayat-ayat yang banyak dari para sahabat itu diam. Demi kuda-kuda perang yang lari terengah-engah. Maksudnya apa? Banyak yang diam. Dan itu bagus, selamat, diam. Kalau nggak tahu itu diam. Wallahu a'lam. Karena Al-Quran besar sekali. Al-Quran agung sekali. Ada 1, 2, 10, 20, 100 ayat tidak diketahui oleh seorang muslim. Wajar. Saking besarnya ayat Al-Quran. Nah, wal adiyati dhabha wal muriyati qadha, ini tidak diketahui oleh seorang muslim, nggak masalah. Yang penting tahu sholat, tata cara wudhu dia tahu, membedakan mana darah haid, mana darah istighadah dia tahu, kapan berhentinya darah nifas, berapa hari, berdasarkan sifat darah dan seterusnya. Yang penting itu dia tahu. Adapun kuda perang yang lari terengah-engah kudanya siapa di mana, nggak tahu, nggak masalah. Nah, ini si Sobir justru mengutak-ngatik itu. Apa itu kuda-kuda perang yang lari terengah-engah? Apa yang dimaksud diutak-atik oleh dia. Dan waktu itu Umar masih hidup. Ibu tahu apa yang dilakukan oleh Umar terhadap Sobik ini? Masih ingat? Ditangkap, nggak ada A, nggak ada B, nggak pakai ngomong, langsung dipukul dengan pelepah kurma. Ini dia. Jadi Umar itu betul-betul menutup rapat fitnah itu. Nggak ada dialog, nggak ada diskusi, nggak ada. Ini kan fitnah. Sobik ini siapa? Abu Bakar aja diam, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha yang jauh berilmu diam. Ini siapa Sobik ini? Berani-beraninya maka dipukul dengan pelepah kurma. Ya, terus dipukul. Udah apa? Agak sembuh ya, luka-lukanya dipukul lagi, terus dipukul lagi, sampai Sobik mengatakan, lebih baik engkau bunuh saja aku. Mungkin karena sakitnya ya. Oh, tidak, ini sebagai pelajaran. Nah, ini coba kalau Umar hari ini masih hidup ya, berapa itu ustadz yang dipukulin pakai pelepah kurma ya, berbicara tentang ayat ini, berbicara tentang hadis ini tanpa ilmu sama sekali, ngarang sendiri, ditafsirkan sendiri, dimaknai sendiri ya. Umar luar biasa menjaga Islam ini sampai dikatakan qaflul fitnah. Maka tidak ada aliran sesat ketika Umar masih hidup, tidak ada. Oleh karena itu beberapa bulan mungkin sebelum Umar wafat, Umar pernah mengumpulkan beberapa sahabat dan termasuk di dalamnya sahabat rahasia Nabi. Ibu tahu siapa sahabat rahasia Nabi? Orang lain nggak dikasih tahu, dia dikasih tahu oleh Nabi, dibisiki. Ya, si fulan munafik, si fulan munafik, si A munafik, si B munafik, si C munafik. Nggak banyak memang kan? Itu di telinganya siapa? Hudzaifah. Ya, Abu Bakar, Umar nggak dikasih tahu, hanya Hudzaifah. Ada beberapa riwayat Abu Hurairah. Ya, kenapa? Karena mengetahui si A munafik, si B munafik, si C munafik bukan ilmu seperti mengetahui tata cara sholat,
membedakan antara riba dengan yang bukan riba, tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tidak. Artinya nggak apa-apa kita nggak tahu si fulan ini munafik, ya. Kita punya teman namanya si fulan, dia munafik, Allah Maha tahu, tapi kita nggak tahu, dikiranya muslim, dikiranya orang Islam biasa, padahal dia munafik, ya. Kita nggak tahu, dosa nggak kita? Dosa nggak kita? Nggak dosa, nggak masalah, ya. Bahkan kafir nggak masalah. Si fulan ini kafir, ya munafik pada hakikatnya kafir, tapi kita nggak tahu. Orang dia pura-pura sholat, dia sering ke masjid, dosakah kita? Tidak berdosa. Beda. Ibu tidak tahu membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Dosa nggak ibu? Dosa. Dikiranya darah haid, nggak sholat, nggak puasa Ramadan, padahal darah istihadah. Atau kebalik, dikira darah istihadah, tetap sholat, padahal darah haid. Itu dia. Maka ilmu yang wajib itulah yang mestinya ibu perhatikan. Ya. Nah, beberapa saat sebelum Umar terbunuh itu, ketika mengimami sholat subuh itu, Umar sempat mengumpulkan para sahabat, dan di situ ada sahabat rahasia Nabi. Siapa tadi? Hudzaifah. Hudzaifah ini tahu siapa orang-orang munafik, apa yang akan terjadi ini, pokoknya yang sifatnya rahasia. Dan tidak semua sahabat diberitahu oleh Nabi, karena apa? Karena tadi. Jadi bukan ilmu yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Nggak tahu nggak apa-apa. Sampai pada satu pembahasan tentang fitnah. Fitnah. Yang berujung pada pembahasan bahwa pintu fitnah itu adalah engkau. Jadi engkaulah yang menutup, yang menggembok fitnah itu, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Nah, Umar bertanya, walaupun Umar sudah tahu berdasarkan beberapa hadis untuk meyakinkan. Umar nanya, apakah pintu itu dibuka, apa didobrak? Nah, kan beda. Dibuka dengan wajar, apa didobrak? Kata Hudzaifah, didobrak. Artinya Umar itu berhenti jadi khalifah, sudah tidak jadi khalifah lagi karena dibunuh. Maksudnya itu. Jadi pintu itu didobrak. Umar sempat mengusulkan, gimana sebelum didobrak dibuka saja. Kalau dibuka kan nanti bisa ditutup lagi. Kalau didobrak ditutup lagi kan susah. Ya kan? Ini luar biasa ya, kiasan yang luar biasa ya, permisalan yang luar biasa. Pintu itu lebih baik dibuka secara normal daripada didobrak. Kalau didobrak kan ditutup lagi susah. Maksudnya apa? Sebelum aku dibunuh, biar aku turun saja dari jabatan khalifah. Ya kan? Nanti kan fitnah itu tidak didobrak, tapi dibuka, kan nanti bisa ditutup lagi. Kata Hudzaifah, tidak, memang harus didobrak, memang harus didobrak. Ya sudah, ya. Dan tentu ibu tahu akhir dari kekhalifahan kehidupan Umar. 3 hari sebelum beliau wafat, beliau mengimami sholat apa? Subuh. Sholat subuh terakhir. Ini diriwayatkan oleh Maimun, murid dari Ibnu Abbas. Dari awal mula Umar datang mengatur saf, sampai Umar terjungkal karena ditusuk dan berteriak, itu diriwayatkan oleh Maimun ini, murid dari Ibnu Abbas. Ya. Nah, setelah Umar ini terbunuh, sudah terbuka fitnah itu. Dan fitnah ketika terbuka, maka tidak bisa ditutup lagi. Artinya apa?
ketika muncul aliran sesat, maka aliran sesat itu tidak mungkin hilang lagi sampai hari kiamat. Apa misalnya? Khawarij, kan fitnah pertama, firqah pertama, aliran sesat pertama. Hari ini ada nggak Bu Khawarij? Ada banyak. Terus sampai hari kiamat, nggak mungkin hilang. Mereda mungkin, menjadi sedikit mungkin, menjadi lemah mungkin, minoritas mungkin, tapi hilang nggak mungkin. Namanya fitnah firqah, ketika sudah muncul maka tidak akan pernah hilang selama-lamanya sampai hari kiamat. Ya, ini dia Umar. Yang ketiga, setelah Abu Bakar, kemudian Umar. Tentang keutamaan Abu Bakar, Umar, saya kira akan habis waktu kita untuk membahas keutamaan satu saja Abu Bakar. Belum Umar, belum Utsman. Ini kita garis besarnya saja. Ketika Nabi hanya menyebut satu keutamaan Abu Bakar, bahwa seandainya boleh ada Khalil lagi, seandainya aku boleh mengikat Khalil, maka Abu Bakar akan jadi Khalil. Seandainya Abu Bakar keutamaan yang disabdakan oleh Nabi satu ini saja cukup. Karena Khalil itu di muka bumi ada berapa Bu? Kalau wali Allah banyak, kan ada wali, ada Khalil, ya. Artinya apa? Kekasih. Kekasih. Terjemahan dalam bahasa kita kekasih. Kita sulit untuk mencari terjemahan lain. Padahal wali itu ada jutaan. Khalil cuman ada 2. Ya. Wali Allah, kekasih Allah itu jutaan. Khalilullah, kekasih Allah juga kan? Terjemahan gimana? Selain kekasih apa? Apa ada tingkatan kekasih itu? Kan nggak ada. Orang ya dicintai ya kekasih. Kekasih Allah, wali Allah jutaan. Kekasih Allah, Khalil Allah cuman ada 2. Siapa dan siapa? Ibrahim dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Cuman ada 2. Seandainya ada 3, maka yang akan jadi Khalil siapa? Abu Bakar. Kayak apa mulianya Abu Bakar? Kayak apa? Seandainya Nabi berkata tentang keutamaan Abu Bakar, cuman hadis satu itu saja, cukup secukup-cukupnya untuk meyakini bahwa Abu Bakar betul-betul manusia yang sangat mulia. Padahal puluhan, ratusan sabda Nabi yang membicarakan tentang keutamaan Abu Bakar. Idhuma fil ghar, Allah mengatakan idhuma fil ghar, ketika mereka berdua berada di dalam gua. Mereka berdua di sini siapa? Rasul dan Abu Bakar. Ada dalam Al-Quran itu. Idh qala li sahibihi, ketika dia Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya. Lihat, satu-satunya sahabat yang dinyatakan sebagai sahabat Nabi di Al-Quran, Abu Bakar. Selain Abu Bakar nggak ada di Al-Quran ya. Bahwa Umar itu sahabat Nabi jelas, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, Bilal, Abu Hurairah semua sahabat Nabi jelas. Tapi tidak dinyatakan dalam Al-Quran. Yang dinyatakan dalam Al-Quran hanya Abu Bakar. Idh qala li sahibihi, ketika Rasulullah berkata kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar, ketika mereka berdua berada di dalam gua. Ngapain masuk-masuk gua, Bu? Ngapain Rasul dengan Abu Bakar? Iya, jangan disangka nyari-nyari wangsit, nyari-nyari apa kurang. Enggak, menyelamatkan diri dikejar-kejar. Kalau enggak ada yang ngejar-ngejar, enggak akan beliau masuk gua. Beliau gua apa namanya?
Gua bukan. Gua Thur. Kalau gua Hira, gua di mana Nabi sering mendatangi gua itu. Ketika melihat manusia kehidupannya seperti ini, menyembah batu, mencari dunia, melihat dengan hati nurani Nabi, bukan dengan wahyu belum datang. Maka beliau yakin tentu adanya Tuhan pencipta. Maka beliau menyendiri di situ. Sering menyendiri di situ. Senang sekali sendiri, tafakur. Ya. Lalu datanglah Jibril, dapat wahyu pertama, ya. Setelah dapat wahyu, Rasul ke situ lagi enggak? Nunggu-nunggu Jibril? Enggak, ini dia, ya. Rasul setelah dapat wahyu enggak ke situ lagi. Ngapain kita ke situ lagi, ya kan? Cari kerjaan, ya. Ada keutamaannya mendatangi Gua Hira? Enggak ada. Mendatangi Hijr Ismail ada, Raudhah ada, Makam Ibrahim ada, Ka'bah. Adapun Gua Thur, Gua Hira enggak ada keutamaan. Ya, maka pakai wahyu, jangan pakai ro'yu. Ya, harus pakai wahyu. Mana ibadah, mana tempat-tempat yang ada keutamaannya untuk dipakai ibadah, mana yang enggak ada. Gua Thur, Gua Hira enggak ada keutamaannya. Ya. Maka tidak usah didatangi. Tentang Utsman tahu ya Ibu ya? Apa gelar Utsman? Orang kaya yang mendapat Gelarnya Dzunnurain. Apa artinya Dzunnurain? Yang memiliki dua cahaya. Kenapa disebut dua cahaya? Karena menikahi dua putri Nabi. Tentu tidak bersamaan, haram kalau bersamaan. Beliau menikah dengan putri Nabi Ruqayyah, kemudian Ruqayyah meninggal, kemudian beliau menikahi putri Nabi lagi, yaitu Ummu Kulsum. Dua-duanya meninggal. Ummu Kulsum juga akhirnya meninggal. Nabi mengatakan, sayang aku sudah tidak punya putri lagi. Seandainya aku masih punya anak perempuan, akan aku nikahkan dengan Utsman. Berarti ini pujian yang besar dari Nabi kepada Utsman. Bahkan Nabi pernah sedang bersama Aisyah. Lututnya terlihat, sedikit terlihat. Datang Abu Bakar ngobrol, ada satu keperluan. Nabi layani ngobrol. Kemudian Abu Bakar pergi. Enggak selang lama datang Umar. Lututnya masih dalam keadaan sedikit tersingkap. Umar berbicara, Nabi layani. Umar pergi. Enggak selang lama Utsman datang. Begitu Nabi tahu yang datang Utsman, lutut Nabi buru-buru ditutup. Ya, buru-buru ditutup. Selesai itu Aisyah bertanya, "Ya Rasul, kenapa? Abu Bakar datang, Umar datang, engkau biarkan lututmu terbuka, tersingkap. Begitu Utsman datang, kenapa engkau buru-buru tutup?" Nabi mengatakan, bagaimana aku tidak malu kepada seorang laki-laki yang apa? Yang malaikat saja malu dengan dia. Kayak apa mulianya seorang manusia yang malaikat saja malu sama dia. Ya, inilah Utsman. Inilah menantu Nabi dua kali. Ya, dan wajib kita imani beliau manusia terbaik setelah Abu Bakar dan Umar. Dan sama nasib Utsman sama dengan Umar. Apa? Terbunuh. Adapun terbunuhnya Umar bukan karena fitnah, adapun terbunuhnya Utsman karena fitnah. Beda kan? Sama-sama dibunuh tapi beda. Jelasnya begini. Yang membunuh Umar Muslim apa kafir? Kafir. Orang Majusi. Namanya Abu Lu'lu'. Yang membunuh Utsman Muslim. Ini dia fitnah. Muslim Khawarij. Ya. Bahkan
ada riwayat setelah membunuh Utsman dia bilang begini, belum pernah aku berjihad sebesar jihadku barusan. Gitu. Padahal membunuh Utsman. Kayak apa bodohnya Khawarij itu ya? Kayak apa syubhatnya? Kayak apa fitnahnya? Membunuh Utsman dibilang jihad, sama kayak kemarin itu ya, ngebom di masjid pada mati semua dia bilang jihad. Mirip-mirip. Bodoh sebodoh-bodohnya. Bodoh sebodoh-bodohnya. Itu ngebom di BEJ dulu, ngebom di Jakarta, ngebom. Yang mati siapa? Rata-rata kaum muslimin. Dia bilang jihad, mirip. Bodoh sebodoh-bodoh. Yang bilang Khawarij itu bodoh siapa, Bu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Umur mereka masih muda-muda. Dan pemahaman mereka buruk sekali. Pemahaman buruk itu bahasa halus. Bahasa jelasnya apa? Pemahamannya buruk. Apa? Bodoh. Bodoh. Pemahamannya buruk itu bodoh. Ya, kalau hafalannya buruk masih mending. Hafalannya buruk masih mending. Tapi kalau pemahamannya buruk, nggak ada harapan. Nggak paham. Ya, ibadah itu harus mencontoh Nabi. Kalau Nabi nggak mencontohkan, jangan melakukan. Nggak paham saya. Bodoh sekali. Apa salahnya? Memang Nabi nggak pernah muludan, nggak pernah tahlilan, tapi kan baik. Yang dibacakan Al-Quran, tasbih, tahmid tadi, bodoh dia. Nggak paham. Kalau ibadah itu harus mencontoh Rasulullah SAW. Ya, bodoh. Sebab kalau boleh ibadah tidak mencontoh Nabi, ya sholat bisa banyak sekali muncul hari ini. Ada sholat dua rakaat dalam rangka memperingati hari kelahiran. Sholat 2 rakaat dalam rangka memperingati hari pernikahan. Ada puasa karena puasa hari kemerdekaan. Bisa saja kan? Apa salahnya ini dalam rangka kita bersyukur. 17 Agustus ini hari kemerdekaan. Bisa saja kan? Pada satu saat kalau memang bodoh ya, tokoh agama mengatakan, mari kita berpuasa. Puasa 17 Agustus memperingati hari kemerdekaan. Ya kan? Bisa saja. Tidak diberi hidayah oleh Allah, bodoh. Gitu. Inilah Khawarij, bodoh sekali. Membunuh Utsman dia bilang jihad. Ya, sama dengan hari ini mereka melakukan pembunuhan atas nama jihad. Wa hakadha ruya lana an Ibnu Umar, ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Dan 3 orang ini bersama Nabi pernah satu ketika berada di atas Gunung Uhud. Pas berempat. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman berempat. Berada di atas Gunung Uhud. Mungkin menjelang perang Uhud ya, atau setelahnya. Tiba-tiba Gunung Uhud berguncang, bergetar. Padahal kan nggak wajar kan? Kalau Gunung Merapi, Gunung Sinabung bergetar, wajar nggak? Kayak wajar lah ya, kan gunung berapi ya kan? Gunung Uhud bergetar, nggak wajar. Kan gunung mati bebatuan aja, nggak wajar ya. Kalau gunung-gunung di negeri kita ini wajar sekali, sangat wajar sekali. Ini tiba-tiba bergetar, berguncang, nggak wajar. Nabi mengatakan, usbut ya Uhud, diam engkau wahai Uhud, fa inna fawqakumul yawm an-nabi was-siddiq wasyahidan. Karena di atasmu sekarang ini ada seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang mati syahid. Ya, padahal masih hidup semua. Ya, ada seorang nabi, tentu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang siddiq, siapa? Abu Bakar. Ada 2 orang syahid, 2 orang syuhada, siapa? Umar dan Utsman. Ini menunjukkan bahwa beliau betul-betul nabi, betul-betul nabi, terbukti kan?
Terbukti dua-duanya mati syahid. Dua-duanya dibunuh. Yang satu ketika sedang mengimami sholat subuh, yang satunya lagi Utsman ketika sedang menunggu saat-saat berbuka puasa. Ya, jadi beliau melakukan puasa sunnah saat pemberontak itu mengepung rumah beliau. Entah mungkin sebulan lebih ya, sampai beliau tidak bisa keluar rumah. Untuk sholat berjamaah di masjid nggak bisa, karena dikepung. Ya keluar ya langsung mati, karena luar biasa fitnah hari itu. Sampai yang ngimamin sholat di masjid Nabawi siapa, Bu? Siapa? Ali begitu? Atau Zubair begitu? Atau Bilal begitu? Abu Hurairah begitu? Enggak, mereka semua jadi makmum. Yang jadi imam siapa? Pemberontaknya. Pemberontaknya kan mereka yang menguasai Madinah. Mereka menguasai Masjid Nabawi. Pemberontak. Ya, Khawarij itu. Dibungkus dengan hawa nafsu yang seolah itu kebaikan. Utsman tidak adil, Utsman terlalu kaya raya, Utsman terlalu mewah, Utsman mengangkat keluarganya sebagai pejabat, dan seterusnya. Ini syubhat semua. Itu yang terjadi. Ya. Para sahabat jadi makmum, dan inilah apa ilmunya para sahabat. Coba kalau bukan sahabat, taruhlah kita, ya kan? Taruhlah kita. Mereka menguasai Masjid Nabawi, kita sahabat, udah perang. Nah, itu kita. Anak-anak muda yang baru ngaji barangkali, ya kan? Udah perang dah. Jangan sampai kalah kita. Sahabat tidak berilmu. Karena pemberontak ini muslim apa kafir? Muslim. Kalau perang dilawan, tumpah darah sesama muslim. Maka mending para sahabat ngalah. Walaupun berakhir dengan terbunuhnya Utsman, tapi tidak banjir darah. Ya, Utsman memang sudah ditakdirkan oleh Allah harus mati dibunuh. Di usia kira-kira 80 atau 81 tahun. Memang sudah tua sekali. Ya. Itulah Utsman. Kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurina. Ini riwayat Ibnu Umar mewakili para sahabat. Ketika Rasulullah berada di tengah-tengah kami. Nah, berarti Rasul masih hidup, berada di tengah-tengah para sahabat. Kami para sahabat mengatakan inna khairan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa Umar wa Utsman. Manusia terbaik setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Kalimat ini menyebar. Manusia terbaik adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Tersebar kalimat ini sampai ke telinga Nabi. Nabi ngapain? Nabi diam. Memang bukan kata Nabi. Manusia terbaik, Rasul bersabda, manusia terbaik adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Tidak. Nabi tidak pernah bersabda seperti itu. Tapi muncul pembicaraan sehari-hari. Ya, manusia terbaik ya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Itu muncul di pembicaraan kaum muslimin para sahabat sehari-hari sampai ke telinga Nabi. Nabi diam. Nabi diam berarti menunjukkan setuju. Apa istilahnya? Takrir. Ya, takrir. Kan sunnah ada berapa? Sunnah Nabi itu ada berapa jenis? Ada 4, ya kan? Apa saja selain takrir, takriria? Ada? 4? 4, masa nggak tahu satu-satu acan? 4? Masa ngaji berapa tahun belum? Masa ada dari saya. Sunnah Nabi ada 4. Paling kalau dikasih tahu, oh iya, udah itu, ya. Coba buka catatan, pasti udah ada tuh. Pasti ada. Sekarang gini, sesuatu itu menjadi sunnah Nabi, ajaran Islam. Itu dari apanya Nabi?
Perbuatannya Nabi. Apanya lagi? Berarti udah kan? Ucapan Nabi, ya kan? Tadi takrir, diamnya Nabi. Terakhir, keinginan Nabi yang belum terlaksana, cita-cita Nabi yang belum kesampaian, seperti puasa 9 Muharram. Nabi belum pernah puasa 9 Muharram, tapi beliau bercita-cita, seandainya tahun depan aku masih hidup, aku akan berpuasa Tasu'ah 9 Muharram. Belum sampai tahun depan beliau sudah wafat. Sunnah apa tidak? Sunnah. Walaupun Nabi belum pernah melakukan, tapi sunnah. Apa istilahnya? Hammiyah. Hammiyah, keinginan Nabi yang belum terlaksana. Hammiyah, merombak Ka'bah, pintu masuk dengan pintu keluar beda, Hijri Ismail aku tinggikan sejajar dengan Ka'bahnya, ini sebelah sini, ini sebelah sini. Ini sunnah Nabi, tapi sampai beliau wafat belum terlaksana. Hammiyah. Kalau diamnya Nabi, persetujuan Nabi apa tadi? Takririyah. Yang dua lagi apa tadi? Perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi istilahnya fi'liyah. Fi'liyah. Kalau ucapan Nabi apa? Qauliyah. Sudah kan? Sudahlah. Nah, Nabi mentakrir. Berdasarkan takrir Nabi, berarti ini sunnah takririyah. Nabi mendiamkan, menyetujui para sahabat mengatakan bahwa manusia terbaik adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ibu bisa sebutkan contoh lain sunnah yang takririyah? Artinya itu bukan ucapan Nabi, bukan perbuatan Nabi, tapi sunnah. Karena perbuatan sahabat, ucapan sahabat didiamkan oleh Nabi, disetujui oleh Nabi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu bukan ucapan Nabi. Nabi belum pernah mengucapkan kalimat itu. Itu ucapan para sahabat setelah selesai solat Id, Idul Fitri, Idul Adha sama. Para sahabat saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Bukan minal aizin wal faizin, bukan ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan gak ada kalimat lain selain taqabbalallahu minna wa minkum. Ini sunnah. Dan cukup banyak. Ya. Tapi jangan disimpulkan bahwa kalau kita ngarang solawat, ngarang peribadatan, siapa tahu dibenarkan oleh Nabi. Boleh? Nggak boleh, kalimat seperti itu nggak boleh. Mosok agama pakai siapa tahu, ya kan? Karena ketika ada sahabat berijtihad, ketika ada para sahabat berinisiatif sendiri dalam hal ibadah, itu kadang dibenarkan oleh Nabi, kadang disalahkan. Tidak semuanya dibenarkan. Masih ingat Al-Barra' bin Azib yang mengganti lafaz amantu binabiyyika alladzi arsalta, diganti oleh Al-Barra' bin Azib dengan amantu bi rasulika alladzi arsalta. Lebih baik lafaz Nabi diganti dengan Rasul, kan lebih baik. Rasul lebih mulia dari Nabi. Rasul cuma 313, Nabi kan 124.000. Rasul pasti Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Nabi Muhammad SAW itu Nabi juga, Rasul juga. Ketika beliau dikatakan Nabi, bagus. Ketika beliau dikatakan Rasul, lebih bagus. Kan begitu. Nah, doa menjelang tidur itu, amantu binabiyyika alladzi arsalta, aku beriman dengan Nabi yang telah engkau utus. Oleh Al-Barra' bin Azib diganti Nabi tersebut menjadi Rasul. Amantu bi rasulika alladzi arsalta, aku beriman dengan Rasul yang telah engkau utus. Lebih baik kan? Nabi dengar, Nabi marah, Nabi enggak terima. Ini bukti bahwa tidak semua ijtihad sahabat itu dibenarkan oleh Nabi. Dan ini batal, enggak boleh lagi. Amantu bi rasulika, harus kembali amantu bi nabiyyik.
mereka. Maka ini tamparan bagi sebagian orang yang mengatakan belum tentu kita beribadah ngarang sendiri itu belum tentu salah. Wajib kita katakan pasti salah, karena Nabi sudah wafat. Nabi sudah wafat. Tidak boleh ada ajaran baru. Salawat yang belum pernah ada di zaman Nabi tidak boleh ada kapanpun. Salat, puasa, zakat, haji, zikir-zikir, wirid-wirid yang tidak ada di zaman Nabi, jika hari ini ada, tentu batil, tentu itu bid'ah. Wa yasma'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidzalik fala yunkiruhu. Nabi mendengar kalimat para sahabat itu bahwa manusia terbaik adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan Nabi tidak mengingkari. Tidak mengingkari itu cukup dengan diam. Tidak perlu ada kalimat, ya aku setuju, ya itu baik, ya itu benar, enggak. Cukup diam. Maka ketika Nabi diam, berarti beliau menyetujui. Ya. Setelah Utsman siapa? Ali. Keutamaan Ali luar biasa. Ya. Bahkan menjelang perang Khaybar, Nabi mengatakan yang akan memimpin pasukan Islam besok adalah seorang laki-laki yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin lewat tangannya. Luar biasa nih keutamaan laki-laki ini ya. Besoknya pada datang di hadapan Nabi, pada menampakkan diri di hadapan Nabi, berharap dikasih bendera. Kan kalau komandan pasukan dikasih bendera. Ya, bukan berharap jabatan itu, pangkat itu, kepemimpinan itu, bukan. Tapi berharap satu, mencintai Allah dan Rasulnya. Dua, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang tidak bangga, tidak bahagia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tiga, Allah akan berikan kemenangan kepada kaum muslimin lewat tangan dia. Luar biasa ini. Maka beberapa sahabat menampakkan dirinya pagi itu di hadapan Nabi supaya diberi bendera, dipilih, ditunjuk sebagai pemimpin, termasuk Umar. Jadi Umar berarti berharap supaya dipilih, berharap supaya ditunjuk sebagai pemimpin. Boleh apa tidak? Boleh. Yang tidak boleh? Minta. Kan beda. Berharap dengan minta beda. Walaupun kelihatan sekali berharapnya, tapi nggak minta. Kalau Umar sampai mengatakan, ya Rasul tunjuklah aku, haram. Tapi dia, ya, deketin Rasul, ya Rasul sehat ya Rasul, nah, misalnya ya kan. Kalau kata kita ya kan, ya. Yang penting jangan ada kata-kata minta, ya. Tunjuk saya, insya Allah saya mampu, insya Allah saya sanggup, haram. Ya. Tapi menampakkan diri boleh, termasuk Umar. Karena yang datang lumayan banyak, Umar tidak terlalu tinggi, masih banyak yang badannya tinggi, maka Umar sampai meninggikan, jingkik, tahu jingkik ya, jinjit ya. Itu pengakuan Umar, yang meriwayatkan hadis itu Umar. Apakah ditunjuk? Tidak. Umar malah nanya siapa? Nanya siapa? Rasul nyari seseorang, enggak ada. Lalu Rasul nanya, mana Ali bin Abi Thalib mana? Dan enggak ada di situ. Enggak ada di situ. Dan karena enggak ada, Nabi mengatakan panggil. Ini sunnah, ya. Jadi kalau memang mumpuni, kalau memang cocok, kalau memang dia yang berprestasi, kalau nggak ada cari, jangan nggak ada, yang ada aja dah. Nggak ada sahabat, yang ada aja ya Rasul. Ngapain nyari yang nggak ada? Nggak ada. Karena memang di mata Nabi Ali yang pantas, Ali yang cakap dalam hal ini.
Dalam hal lain Abu Bakar beda, Umar beda. Ini dalam hal ini. Tidak selang lama Ali datang setelah dipanggil oleh salah satu sahabat dalam keadaan sedang sakit mata, ya, bongkak merah gitu mungkin ya. Oleh Nabi langsung mata Ali diludahi, gitu mungkin ya. Begitu diludahi langsung sembuh, seolah Ali tidak pernah sakit mata sebelumnya, ya. Berarti ini pengobatan ala Nabi apa bukan? Bukan. Bukan tibun nabawi. Kalau tibun nabawi, pengobatan cara Nabi, boleh nggak kita contoh? Boleh. Madu, habatus sauda, bekam, itu kan pengobatan cara Nabi, boleh kita contoh. Nah, kalau main ludah-ludahan boleh nggak? Nggak boleh. Berarti itu bukan tibun nabawi. Ya, ini kita harus paham. Ya, itu bukan tibun nabawi, itu bukan pengobatan cara Nabi, tapi itu adalah mukjizat Nabi. Bolehkah kita meniru mukjizat Nabi? Nggak boleh, nggak bakalan sanggup kita meniru mukjizat Nabi. Itu mukjizat Nabi, bukan tibun nabawi. Oleh karena itu para sahabat nggak ada yang meniru pengobatan ini. Ya, Nabi wafat, Abu Bakar sakit mata diludahin sama Umar misalnya. Umar sakit mata diludahin sama Ali, nggak ada begitu. Ya, maka sekali lagi ibu jangan main ludah-ludahan, ya. Nggak benar, nggak tepat. Ya. Maksudnya pengobatan, ya. Pengobatan dengan ludah nggak ada. Terutama pengobatan sakit mata tadi, sekali lagi itu mukjizat. Diberikan itu. Ini kan luar biasa. Umar saja yang lebih mulia tidak diberi, Ali diberi. Ini salah satu keutamaan Ali bin Abi Thalib. Dan dalam hal ini ahlu sunnah jujur. Ahlu sunnah apa adanya. Kalau memang ada hadis-hadis tentang keutamaan Ali, disampaikan. Kalau ada hadis-hadis tentang keutamaan Abu Bakar, disampaikan. Kalau ada hadis-hadis tentang keutamaan Umar, disampaikan. Tidak seperti Syiah. Syiah itu, Rafidah itu, kalau ada hadis-hadis tentang keutamaan Ali, disebarkan, bahkan ditambah-tambah. Tapi kalau ada keutamaan Abu Bakar, Umar, disembunyikan. Curangnya di situ. Beda dengan ahlu sunnah jujur. Kan cinta ahlu sunnah itu cinta kepada Ali, cinta kepada Hasan, cinta kepada Husain, cinta yang sebenarnya. Beda dengan Rafidah, cinta yang gulu, berlebihan. Padahal ibu tahu, berlebihan itu, gulu itu yang bikin apa? Bikin umat-umat terdahulu binasa, sesat, dikutuk, diazab. Salah satu penyebabnya adalah al-guluwu fis sholihin. Gulu, berlebih-lebihan sikap terhadap orang-orang soleh. Maka biasa saja, salaman biasa, ya, nggak usah nunduk-nunduk, ya kan, salaman biasa, ya, ngobrol biasa, ya, jalan biasa. Wa Tolhah bin Ubaidillah, walaupun tidak setenar Ali, Abu Bakar, Umar, tapi beliau punya keutamaan. Salah satu keutamaan Tolhah adalah beliau merupakan satu di antara 10 yang namanya disebut langsung oleh Nabi pasti masuk surga. Loh, bukan yang 10 itu Bilal masuk enggak, Bu? Enggak. Loh, bukankah Bilal sendalnya, terompahnya sedang menunggu di surga? Kenapa enggak masuk? Yang masuk adalah yang disebutkan oleh Nabi dalam satu sabda. Satu sabda beliau, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, Abdurrahman bin Auf. Begitu. Adapun Bilal di sabda yang beda. Kalau itu ya semua sahabat dijamin masuk surga. Ya kan?
Semua sahabat dijamin masuk surga. Yang 10 ini khusus, disebut secara khusus. Oleh karena itu kalau tidak salah pernah kita bahas dulu, keutamaan sahabat itu diawali dari 4, ya kan? Setelah 4 terus 10, setelah 10 313, gitu ya. 60 itu kan tulisan siapa, ya kan? Nah, itu kan ijtihad salah seorang penulis saja. Ini yang pakai hadis ya, yang pakai hadis. 4 siapa? Tadi al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 10? Yang 4 tadi tambah 6. Tolha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Rahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah. Setelah 10 berapa tadi? 313, ya. Coba sebut satu persatu 313, ya. Nggak hafal ya? Sama, saya juga nggak hafal ya. 313 ini adalah yang ikut perang Badar, ya. Kira-kira jumlahnya 313, persis jumlah tentara prajurit Talut yang memerangi Jalut, ya. Kan ada Talut, panglima Talut, pasukan Talut memerangi bangsa besar, bangsa Jalut di zaman Nabi Daud. Ini Bani Israel yang melewati sungai, dilarang minum kecuali seteguk saja, padahal haus bukan main. Inilah Bani Israel, dan mereka bertumbangan, mereka minum lebih dari seteguk, bahkan mandi, bahkan pokoknya bisa-bisa. Kecuali yang 313 itu dia taat. Sama dengan jumlah pasukan Nabi dalam perang Badar, perang besar pertama nih, 313, dan keutamaannya besar sekali. Apa? Seluruh dosanya diampuni. Yang sudah, yang belumnya khilaf bainal ulama. Kalau Nabi kan jelas, yang sudah dilakukan, yang belum dilakukan, Nabi pasti diampuni. Jadi Rasulullah itu misalnya ya, nekat beliau mau berbuat dosa, taruhlah mau nyobain khamar, belum minum khamar sudah diampuni, ya. Misalnya beliau berbuat dosa apalah, belum berbuat dosa sudah diampuni. Jadi istilahnya ya halal kan, orang jamin ampun, apa kalau nggak halal, ya kan? Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah cuman beliau yang diperlakukan seperti itu. Coba kalau kita habis semua, dicobain semua, halal semua, ya kan? Orang dijamin ampun, ya kan? Nabi tidak, justru diperlakukan seperti itu, semakin takut beliau, semakin mohon ampun kepada Allah, semakin bertaubat. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ahlul Badar sama, cuman yang kedua ini khilaf bainal ulama. Adapun yang sudah jelas. Jadi ketika ada seorang ahli Badar ikut perang Badar, kok minum khamar, setelah minum khamar ya diampuni. Ya diampuni. Yang sudah, ya kan? Nah, kalau yang belum masih khilaf. Jadi oleh karena itu ada seorang sahabat bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah itu membocorkan surat rahasia Nabi, membocorkan rencana Nabi dengan menulis surat rahasia, dan surat itu dititipkan kepada seorang wanita. Isi surat itu adalah membocorkan rencana Nabi bahwa Nabi akan menyerang Makkah. Tujuan Hatib supaya apa? Supaya anaknya, istrinya, keluarganya, hartanya yang ada di Mekah dilindungi oleh kafir Quraisy. Istilahnya apa? Barter gitu ya. Saya kasih informasi mahal, rahasia, tapi tolong anak saya, istri saya, keluarga saya, harta saya dijaga, dilindungi. Gitu. Ketahuan.
ketahuan. Ya, ketahuan. Nabi mengatakan ada seorang wanita yang membawa surat rahasia. Kejarlah dia. Dan dikejarlah oleh Ali bin Abi Thalib dan 2 orang sahabat lagi, berarti bertiga. Dan betul ada seorang wanita yang sedang berjalan naik unta menuju Makkah. Ali mengatakan, berikan surat itu. Kata wanita itu, surat apa? Saya nggak bawa apa-apa. Bohong. Kata Ali, karena sikoh dengan Nabi, percaya dengan Nabi, Ali mengatakan, tunjukkan surat itu atau aku telanjangi engkau. Nah, dari sini keluar hukum bahwa mengancam dengan perbuatan dosa itu boleh. Menelanjangi perempuan dosa nggak? Ya tentu dosa, laki-laki juga dosa ya kan? Tapi sekedar mengancam boleh. Boleh. Ya. Beda dengan mengancam membunuh, nggak boleh. Walaupun mengancam, saya bunuh engkau, nggak boleh. Kalau muslim ya, kalau muslim tidak boleh mengancam ya. Saya pukul engkau, saya tendang engkau, saya injak-injak engkau, masih boleh. Ancam ya, ancaman ya, karena mungkin dia jahat, dia zalim, dia resek misalnya. Tetapi kalau mengancam bunuh nggak boleh. Mengancam menelanjangi boleh, mengancam saja. Akhirnya karena takut ditelanjangi, ya percuma kan, nggak ngaku juga kalau ditelanjangi pasti ketemu ya kan. Akhirnya dikeluarkanlah surat itu dari gulungan rambutnya dan dibaca di situ persis seperti yang Nabi sabdakan. Ya, dan tertulis di situ Hatib bin Abi Balta'ah, sahabat. Ya, lalu dibawa di hadapan Nabi dan Nabi bertanya, "Kenapa?" Dijawab oleh Hatib seperti jawaban tadi. Lalu Umar mengatakan, apa kira-kira kata-kata Umar? Izinkan saya membunuh dia ya Rasul. Pengkhianat kan? Apa kalau nggak dibunuh? Kata Nabi, jangan. Kenapa? Kenapa jangan? Dia ahlul badar. Dia ikut perang badar. Umar, dia ikut perang badar. Allah telah mengampuni seluruh dosa yang dilakukan oleh ahlul badar. Allah telah mengampuni pengkhianatan ini. Gimana kita nggak mengampuni? Inilah keutamaan ahlul badar. Ya, lalu Allah saja mengampuni, apalagi Nabi Umar. Ya, ini salah satu keutamaan ahlul badar. Kemudian Zubair, tentang Tolhah dan Zubair ini seolah 2 sekawan ya. Kenapa? Kenapa? Mati bareng, terbunuh dalam perang fitnah, perang antara Ali dan Muawiyah, perang fitnah ini ya. Kalau Badar, Uhud, Khandaq, Yarmuk, Mu'tah, Tabuk, ini bukan perang fitnah. Artinya perang antara kaum muslimin dengan kaum kafirin. Ini perang fitnah karena sesama muslim. Ya, terbunuhlah 2 sahabat besar ini, Tolhah dan Zubair. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Tentang Sa'ad bin Abi Waqqas yang apa? Enggak pernah meleset. Doanya dan panahnya. Allahumma ajib da'watahu wa saddid ramyatahu. Doa Nabi. Ya Allah, kabulkan doa dia dan tepatkan sasaran anak panah dia. Dia siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka diriwayatkan oleh para sahabat banyak mengatakan, kami belum pernah melihat Sa'ad bin Abi Waqqas memanah dan tidak kena sasaran, belum pernah. Ya, mirip-mirip dengan pedangnya Khalid bin Walid. Saifun min suyufillah. Para sahabat juga mengatakan seperti itu. Kami belum pernah melihat pedang Khalid diayunkan dan tidak mengenai sasaran musuh, belum pernah. Inilah berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ibunya mengancam itu ya, masih ingat ya? Ibunya mogok makan. Kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini yang kaya raya, awal mula hijrah ke Madinah ditawari apa? Masih ingat?
ditawari separuh hartanya Sa'ad bin Rabi dan salah satu istrinya, kan istrinya dua-duanya ditolak. Tunjukkan aku jalan ke pasar, artinya jalan untuk dagang. Akhirnya dagang dan menjadi kaya raya. Ya. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, wa kulluhum yasruhu lil khilafah. Semuanya pantas menjadi khalifah. Gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, Abu Bakar nggak apa-apa, Umar nggak apa-apa, Ali nggak apa-apa, Abdurrahman bin Auf nggak apa-apa, siapa gimana takdir saja gitu. Jadi nggak harus khalifah itu harus si A, khalifah itu harus si B, nggak harus seperti itu, nggak harus yang terbaik. Bahkan ketika Muawiyah jadi khalifah, apakah hari itu Muawiyah sahabat terbaik? Jawabnya tidak. Tidak. Ya kan masih ada Abdurrahman bin Auf 10 kan, Muawiyah nggak masuk yang 10, bahkan masuk yang 313 juga tidak, tapi jadi khalifah. Masalah? Ya nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi tidak benar bahwa yang harus tampil jadi presiden, jadi khalifah itu harus yang terbaik, nggak juga. Kalau di zaman Abu Bakar betul, Umar, Utsman, Ali betul, tapi Muawiyah kan masih zaman sahabat. Jadi tidak masalah. Kemudian al-muhajirun al-awwaluna wal ansar. Setelah itu orang-orang muhajirin yang awal. Setelah itu orang-orang ansar. Gitu ya. Setelah itu terus yang ketemu dengan Nabi setahun, yang ketemu dengan Nabi setengah tahun, yang ketemu dengan Nabi sebulan, yang ketemu dengan Nabi seminggu, yang ketemu dengan Nabi cuman beberapa saat. Ya, sejam ketemu Nabi atau 2 jam ketemu Nabi, habis itu pisah lagi, habis itu Nabi wafat. Sahabat bukan dia? Sahabat. Lebih mulia dari Imam Syafi'i? Iya. Lebih mulia dari Imam Bukhari? Iya. Karena tidak mungkin ada manusia yang menyamai derajat sahabat. Walaupun ketemu Nabi cuman setengah jam, cuman 1 jam, habis itu pisah. Mungkin dia ke Yaman atau ke Mesir, habis itu Nabi wafat. Gitu ya. Karena orang yang diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan wajah Nabi, dialah manusia yang sangat mulia, asal dia beriman. Ya, dan satu lagi apa? Kan ada 3 syaratnya. Syarat sahabat itu ada berapa? Ada 3. 1, bertemu dengan Nabi. Bertemu dengan Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab bertemu dengan Nabi? Bertemu. Sahabat? Abu Jahal, Abu Lahab bertemu dengan Nabi kan? Berarti Abu Jahal, Abu Lahab sahabat? Bukan, karena tidak beriman. Berarti syarat kedua setelah bertemu adalah beriman. Ada satu lagi syarat. Meninggal dalam keadaan beriman, meninggal dalam keadaan Islam. Oleh karena itu yang mati murtad bukan sahabat. Apakah ada? Ada. Maka kan hadis Haud yang waktu itu kan di pinggir telaga itu, Haud, Nabi mengatakan, ashabi, sahabatku, mari kemari minum air Haud ini. Kata Allah apa? Mereka bukan sahabatmu. Engkau tidak tahu apa yang dilakukan mereka sepeninggalmu. Apa? Murtad. Ya, berarti ada orang yang sholat di belakang Nabi, jihad bersama Nabi, makan bareng Nabi. Ketika Nabi wafat, mereka murtad. Adakah? Ada. Itu contohnya. Sahabat bukan? Bukan sahabat. Ya, maka tidak boleh mengatakan, oh kalau begitu ada sahabat yang murtad. Betul? Bukan, orang bukan sahabat. Sahabat nggak ada yang murtad lah, ya, karena sahabat adalah dia mati dalam keadaan muslim. Kalau mati dalam keadaan kufur, murtad, ya bukan sahabat, ya.